Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan melanjutkan kisah dari kisah sebelumnya yang berjudul Tengah Malam bagian 2. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @restupa71830152. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga tekan tanda like. Faiz dan Dani meminta kepada Robi untuk bersabar sampai benar-benar kebenaran itu tampak dengan sendirinya. Tiba-tiba, suara teriakan berasal dari kamar tempat Robi. Mereka bertiga langsung berlari menuju ke kamar. Di kamar, Bagus telah dikelilingi santri lain. "Kenapa, Gus?" tanya santri yang satu kamar dengannya. Setan, ada setan!" teriak Bagus sambil menutup matanya. Robi, Dani, dan Faiz langsung mendatangi kamar. "Ada apa?" tanya Robi. "Gak tahu bang, ini Bagus teriak-teriak sendiri. Katanya dia lihat setan," jelas santri yang merupakan teman Bagus. "Gus, kamu kenapa?" tanya Robi kepada Bagus. "Bang, Bagus mau balik. Bagus gak betah," jelas Bagus. "Iya, abang ngerti, tapi gak malam ini," ucap Robi. Bagus merupakan adik Robi. Keduanya masuk pesantren secara bersamaan dan satu kamar juga. "Bang, pesantren ini angker," ucap Bagus sambil memeluk tubuh Robi. "Tenang, ada abang di sini," ucap Robi. Dani dan Faiz kemudian mengelilingi sekitar kamar. Dan benar saja, mereka menemukan Beleman berada di belakang kamar. Sosok itu kemari karena Belemannya berada di belakang kamar. Nggak aneh lagi, ucap Dani pada Robi. "Jadi Ali yang lakuin ini semua?" tanya Robi. Robi diminta untuk sabar. Namun Robi masih belum bisa menahan ini semua. Dia sangat membenci para sosok yang kerap mengganggu dirinya dan juga adiknya. "Kenapa harus Bagus yang diganggu?" tanya Robi. Dani dan Faiz hanya terdiam. "Apa jangan-jangan ini perintah Nyai?" ucap Robi. "Hus, mana ada perintah Nyai seperti itu? Gak bakal ada. Ini cuma kebetulan," jelas Dani. Tapi ada benarnya juga dengan ucapan Robi. Jika hal ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, jelas Faiz. Robi mendekati Faiz dan bertanya, "Kamu tahu sesuatu?" tanya Robi. "Masih dugaan. Ada dua kemungkinan kenapa Bagus yang dijadikan korban. Bisa jadi karena kamu telah menghancurkan ritualnya beberapa hari yang lalu, atau jangan-jangan dia menjadi tumbal," jelas Faiz. Maksudmu Bagus akan ditumbalkan?" tanya Robi. Faiz mengangguk. Karena ramainya para santri yang terbangun, Ali dan Ustadz Miko pun menghampiri kamar. "Ada apa ini?" tanya Ustadz Miko. "Pasti kamu lagi kan? Mau kamu apaan?" tanya Ali. Robi hanya terdiam. Kini giliran Faiz yang berbicara. "Bagus menderita insomnia. Dia gak bisa tidur." Jawaban Faiz ini belum melegakan hati Ustadz Miko dan juga Ali. "Bagaimana bisa? Bukankah kemarin dia baik-baik saja?" tanya Ali. "Insomnia yang diderita Bagus berada di tingkat 2. Dia masih dikategorikan normal, namun tingkat stresnya masih labil," jelas Faiz. Ali mendekati Robi sambil berkata, "Jangan macam-macam di pesantren ini, apalagi sampai melanggar aturan, terkhusus di tengah malam. Kalau tidak, sosok itu akan menghantuimu," ancam Ali. Sebagai orang yang dekat dengan keluarga pesantren, Ali bersikap seenaknya.
Sepertinya waktu memisahkan mereka berdua. Robi masih melindungi adiknya Bagus agar bisa tenang dan nyaman terlebih dahulu. Keesokan harinya, tubuh Bagus drop, badannya panas dan bibirnya sangat pucat. "Dek, kamu sakit?" tanya Robi dengan nada khawatir. Robi pun meminta kepada santri untuk membawakan Bagus ke bagian kesehatan. Dani dan Faiz yang mengetahui jika Bagus sakit langsung memberitahu Robi, kesehatan di pesantren ini nggak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik Bagus dibawa pulang, jelas Dani. "Kamu serius?" tanya Robi. 2 tahun yang lalu ada santri yang terdampar seperti Bagus, tidak ditolong. Robi pun langsung menuju ke tempat Ustadz Miko dan meminta untuk menelpon kedua orang tuanya. "Assalamualaikum Ustadz," ucap Robi. "Waalaikumsalam. Ada apa Robi?" tanya Ustadz Miko. "Ustadz, bolehkah saya menelpon orang tua saya? Bagus sakit Ustadz," ucap Robi. "Oh itu, kan ada bagian kesehatan, gak usah dibawa pulang," jawab Ustadz Miko. "Tapi Ustadz, saya serius, panasnya tinggi, dia perlu perawatan khusus." Karena paksaan dari Robi, akhirnya Ustadz Miko menelpon orang tua Robi. Dalam dialognya, Robi mengatakan untuk segera membawa pergi Bagus dari pesantren karena pesantren yang dijadikan tempat menimba ilmu tidak sesuai dengan syariat yang dijalankan. Akhirnya, hari itu juga orang tua Robi dan Bagus mendatangi pesantren. Sebelumnya, kedua orang tua Robi dituntut oleh Robi untuk tidak menanyakan apapun tentang pesantren. "Kamu gak ikut pulang?" tanya bapak Robi. "Ada sesuatu yang belum Robi selesaikan, Pak." Sebenarnya Robi ingin mengatakan hal yang sebenarnya, namun dia pikir hal itu tidak akan membuat situasi semakin membaik. Setelah Bagus dibawa pulang ke rumah, persepsi miring pun bermunculan. Santri-santri lain mengira penyebab pulangnya Bagus adalah karena teror. Di sela-sela bermunculnya persepsi miring itu, Ali kemudian turun tangan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun tetap saja, hal ini tidak dapat diubah. Ali dan Ustadz Miko disebut-sebut telah melakukan pelanggaran besar. Malam harinya, seluruh santri menuntut penjelasan yang bisa diterima oleh akal dan nalar mengenai teror yang mengenai Bagus. Karena hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar, akhirnya Ali dan Ustadz Miko menuju ke tempat Nyai untuk mengadukan pemberitaan tersebut. "Nyai, bagaimana rencana selanjutnya?" tanya Ali. Nyai yang masih berbaring di dalam tempat tidur pun menunjukkan sesuatu kepada Ali dan Ustadz Miko. "Ada apa Nyai?" tanya Ali. "Sosok itu ingin membunuhku," jelas Nyai. Ali dan Ustadz Miko pun langsung bangkit dan berusaha mencari sosok yang dimaksud di sekitaran kamar. Tiba-tiba, seluruh alat penerangan di seluruh pesantren saat itu juga mati total. Teriakan demi teriakan para santri membuat Ali dan Ustadz Miko resah. Duk, duk, duk. Ada suara aneh yang muncul di dekat lemari kamar Nyai. "Mas, itu suara apa?" tanya Ali. Ustadz Miko menyuruh Ali untuk selalu berada di dekat Nyai. Sepertinya sosok itu telah waktunya untuk mengambil kembali apa yang telah diambil oleh Nyai. "Sosok itu ada di sini, lindungi Nyai," ucap Ustadz Miko. Nyai menutup wajahnya. Dia tahu incaran sebenarnya sosok itu adalah susuk yang dikenakan oleh Nyai. Sosok itu bermaksud ingin mengambil alih tubuh Nyai. Karena sejatinya orang yang menggunakan susuk akan direbut tubuhnya dengan sosok yang mengikutinya. Ustadz Miko mendekati lemari itu dan suara itu kemudian terhenti dengan sendirinya. "Alhamdulillah," ucap Ustadz Miko. Namun begitu Ustadz Miko membalikkan badannya ke arah Nyai dan Ali, sosok itu sudah terduduk di dekat keduanya. "Mas," ucap Ali dengan mimik wajah ketakutan. Raut wajah Nyai penuh dengan keringat. Sosok itu membelai wajah Nyai secara perlahan. Ustadz Miko menyuruh Ali dan Nyai untuk tenang sejenak. Ketika Ustadz Miko bermaksud membacakan ayat kursi, tiba-tiba tangan Nyai menyekik leher Ali. "Nyai, hentikan!"
Ustadz Miko bergegas untuk melepaskan cekikan itu. Suara tawa sosok itu tergambarkan di raut wajah Nyai. Sosok itu berhasil mengambil alih tubuh Nyai. Sosok yang merasuki tubuh Nyai itu tertawa kencang sambil menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri seperti menikmati apa yang sedang ia lakukan. Ali hampir saja mati karena cekikan keras itu. Sebelum akhirnya Ustadz Miko menarik paksa tangan Nyai dan melepaskannya. "Panggil Ustadz Umar," ucap Ustadz Miko. Ustadz Umar adalah ustadz yang tidak menyukai Nyai. Dia tahu bahwa Nyai ini menggunakan susuk dan telah melanggar syariat. Oleh sebab itu, dia tidak terlalu dekat dengan Nyai dan lebih memilih untuk bersikap cuek. Ali dengan terpaksa memohon-mohon kepada Ustadz Umar untuk menolong Nyai. "Ustadz, tolong bantu Nyai," ucap Ali. "Bantu apa?" tanya Ustadz Umar. "Nyai kerasukan Ustadz," kata Ali. "Kerasukan sosok yang mendiami susuk itu?" tanya Ustadz Umar. Iya Ustadz." "Biarkan saja, itu tulahnya." Tapi Ustadz," siapa yang memulai, dia yang harus bertanggung jawab penuh akan risikonya. Ustadz Umar tidak peduli dengan permohonan Ali. Namun di sisi lain, Ustadz Umar juga merasa kasihan dengan Nyai karena jalan sesatnya yang ia pilih. "Ustadz, saya mohon," kata Ali. "Ambilkan sorbanku di lemari." Baik Ustadz." Akhirnya Ustadz Umar menuju ke tempat Nyai. Di sana Nyai sedang melempar-lemparkan seluruh barang-barang miliknya. Santri yang mendengar keributan itu langsung mencoba menghentikan Nyai. Namun Ustadz Miko tidak ingin jika santri-santri terkena sasaran. "Tutup pintunya," ucap Ustadz Miko. Para santri terpaksa untuk menutup pintu rumah Nyai dan membiarkan Ustadz Miko menghentikan pergerakan Nyai. Tidak lama kemudian, Ustadz Umar datang. Ali menyuruh salah seorang santri untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Ustadz Umar terkejut dengan berserakannya banyak pecahan gelas dan piring di lantai. Ustadz Umar memandangi wajah Nyai yang masih dikuasai sosok itu. Dia pun menyuruh kepada Ustadz Miko dan Ali untuk menutup semua pintu dan jendela. Alhasil, sosok itu terkunci di dalam ruangan. Setelah selesai, Ustadz Umar langsung melakukan ruqyah terhadap Nyai. Sosok yang merasuki Nyai ini adalah seorang wanita berumur ratusan tahun. Dia mendiami susuk yang terkandung di dalam wajah Nyai. "Ikat dia di kursi," jelas Ustadz Umar. Ali dan Ustadz Miko pun mengikat Nyai dengan sekuat tenaga. Setelah usai diikat dengan kuat, Ustadz Umar membacakan beberapa ayat ruqyah. Bersamaan dengan itu, Nyai berteriak kencang. Dari wajahnya pula keluar benda-benda kecil yang diyakini sebagai susuk yang tertanam dalam diri Nyai. Belum usai sampai di situ, sosok yang merasuki Nyai keluar dan mencoba untuk kabur. Ustadz Umar menyuruh kepada Ali dan Ustadz Miko untuk menjaga Nyai. Ustadz Umar kemudian mengejar sosok itu hingga ke jendela dekat pohon. Namun sayang, sosok itu menghilang. Akan tetapi, Nyai masih belum sadarkan diri. Susuk yang berada dalam dirinya belum keluar sepenuhnya. Tengah malam itu juga, seluruh santri dikumpulkan di depan rumah Nyai dan diminta bersamaan untuk membacakan ayat kursi secara bersama-sama. Dengan sekejap, susuk itu keluar. Saat itu juga, Nyai terbebaskan dari gangguan sosok yang disebut-sebut sebagai penjaga susuk itu. Keesokan harinya, Faiz, Robi, dan Dani dipanggil menuju tempat Ustadz Umar. Mereka bertiga ditunjukkan benda yang bernama susuk itu. "Kamu tahu apa yang terjadi jika seseorang menggunakan susuk?" tanya Ustadz Umar. Ketiganya terdiam. Mereka akan diikuti oleh sosok yang mengerikan, sama halnya dengan perbuatan yang dilarang agamanya. Setiap sesuatu hal yang kita lakukan pasti ada risikonya. Tidak memandang dia agamis atau tidak, setan masih terus menggodanya hingga lupa terhadap Tuhan.